Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Beliau rahimahullahu ta'ala masih dalam menjelaskan tentang dalil-dalil dari apa yang beliau sebutkan berupa jenis-jenis ibadah, di mana ibadah tersebut adalah merupakan amalan yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Maka termasuk pula di antaranya adalah az-zabh, menyembelih, dan demikian pula an-nazru, bernazar. Qala al-allamatu Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah: az-zabhu izhaqur ruhi bi iraqati ad-dam. Yang dimaksud dengan az-zabh adalah menghilangkan ruh, melakukan dengan cara penyembelihan, bi iraqatid dam, dengan dialirkannya darah. Nah, ini syarat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan dalam hal penyembelihan tersebut harus dengan mengalirnya darah. Ma anhara ad-dam wa dzikra ismullah azza wa jalla alaihi faqul. Apa yang mengalirkan darah dengan deras dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika dialirkannya darah itu, maka makanlah. Maka ini merupakan syarat, sehingga kalau dia mati dalam keadaan dipukul tidak dikatakan zabah. Dia mati dalam keadaan dijatuhkan dari atas ke bawah juga tidak dikatakan sebagai zabah. Dan segala sesuatu yang tidak mengeluarkan darah dengan aliran yang deras maka tidak dikatakan zabah, kecuali beberapa hal seperti dalam hal buruan. Ini dikecualikan di dalam syariat, diperbolehkan dengan syarat ketika melakukan perburuan mengucapkan bismillah ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus yang telah disebutkan di dalam adab penyembelihan. Naam.
wa yaqa'u ala wujuh, dan penyembelihan ini terdapat beberapa bagian. Al-awwalu, yang pertama, ayyaqa'a ibadatan, penyembelihan itu bisa bersifat ibadah, statusnya sebagai ibadah, bi an yaqsida bihi atau bi an yaqsida bihi ta'zim al-mazbuh lahu, apabila dia di saat melakukan penyembelihan itu dia memaksudkan untuk mengagungkan yang disembelih untuknya. Jadi dia menyembelih untuk siapa? Ya, dia menyembelih kepada siapa yang dia menganggap yang disembelih untuknya ini mempunyai keagungan, memiliki kemuliaan, wattadallul lahu, dan bahkan menghinakan diri kepada yang disembelih untuknya, wa taqarruba ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya. Fahadha la yakunu illa lillahi ta'ala, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan penyembelihan itu dilakukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, alal wajhil ladzi syara'ahu Allah ta'ala, menurut cara dan model yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab ini hubungannya dengan ibadah. Antum menta'zim, mengagungkan, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan yang disembelih untuknya. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, sehingga memalingkannya kepada selain Allah ini adalah syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Wal iyadu billah. Apakah itu penyembelihan kepada malaikat, ataukah melakukan penyembelihan kepada para nabi dan rasul yang telah meninggal, atau melakukan penyembelihan kepada orang-orang saleh. Naam, dengan anggapan bahwa kalau tidak melakukan penyembelihan, khawatir dia akan marah dan murka yang bisa menyebabkan terjadinya bencana alam. Atau kepada para jin-jin, menyembelih kepada para jin, penghuni-penghuni lembah, yang dikhawatirkan kalau tidak melakukan penyembelihan maka akan terjadi bencana alam. Terjadinya gunung Merapi, kata mereka, ini disebabkan karena sikap tidak hormatnya penduduk setempat kepada penguasa daerah itu. Maka harus dilakukan penyembelihan, diadakan sesajian untuk diberikan kepada penguasa daerah itu dari kalangan para jin, atau mereka istilahkan nenek moyang mereka. Nah, terjadinya bencana ini disebabkan karena kemarahan Roro Kidul yang penduduk setempat tidak hormat kepadanya, dan seterusnya mempunyai keyakinan bahwa mereka mampu untuk mendatangkan bencana itu. Nah, sehingga dilakukanlah berbagai macam
acara-acara sesajian yang mereka anggap itu sebagai adat istiadat, dan pada hakikatnya itu adalah kesyirikan, syirkun akbar mukhrij minal millah. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullah, dan dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku. Nusuk terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengkhususkan dimaksud dengan nusuk di sini adalah penyembelihan. Tapi sebagian dari kalangan para ulama yang lain, mereka menafsirkan bahwa dimaksud dengan nusuk di sini adalah ibadah secara umum. Setiap amalan ibadah itu dikatakan nusuk. Nah, apakah itu sholat, ataukah zakat, ataukah haji, dan seterusnya. Nah, dan memahami makna lebih luas itu lebih baik. Sehingga apa? Penyembelihan pun termasuk di dalamnya. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku termasuk di antaranya penyembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, penyebutan kata nusuk di dalam ayat ini menunjukkan bahwa nusuk min anwa'il ibadah, termasuk dari jenis ibadah bagi mereka yang menafsirkan nusuk artinya adalah az-zabhu, penyembelihan. Nah, termasuk dalam jenis ibadah secara umum. Sehingga dalam hal ibadah tersebut tidak diperbolehkan bagi seorang memalingkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tekankan la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih ditekankan lagi di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan al-la'n adalah dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah, at-tard min rahmatillah, diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan seorang dari rahmatnya, Allah tidak kasihi dia, Allah tidak berikan rahmat pada dia, Allah tidak berikan ampunan pada dia. Ini menunjukkan bahwa ini suatu amalan yang sangat besar akibatnya, dosanya. Nah, bahkan sampai menyebabkan laknat Allah pada dia, dan bahkan sampai mengeluarkan seorang itu dari Islam. Wal iyadu billah. Ini yang pertama, jenis sembelihan yang berupa ibadah. Asani, yang kedua, ayyaqa'a ikraman li baitin aw walimatin li ursin aw nahwi dzalik. Naam, bahwa jenis sembelihan itu terjadi dalam rangka untuk memuliakan seorang tamu yang datang, ataukah acara walimahan, ataukah walimah perkawinan, ataukah khitaman, ataukah nasikah, ataukah walimahan yang lainnya. Ada seorang tamu datang, kita muliakan dengan cara apa? Menyembelih, ya,
nahwi dzalik dan yang semisalnya, fahadza ma'murun bihi. Ini diperintahkan, imma wujuban atau istihbaban. Apakah perintah yang menunjukkan hukum wajib ataukah sunnah? Nah, ada seorang tamu, lalu kita hormati dia dengan melakukan penyembelihan. Apakah sembelih ayam, atau sembelih kambing, atau sembelih sapi? Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika malaikat datang ke rumah beliau dalam sosok sebagai seorang manusia yang menunjukkan penghormatan Ibrahim alaihissalam kepada tamu. Nah, apa yang beliau lakukan? Beliau nyelinap masuk ke dalam rumahnya, tidak ngomong. Nah, lalu kemudian setelah itu beliau membawa sembelihan yang besar. Waja'u bi'ijlin samin, ya, sapi yang gemuk diberikan untuk tamunya. Subhanallah. Lalu diperintahkan untuk makan, ya. Lalu kemudian mereka enggan untuk makan. Nah, didatangkan begitu. Sehingga salah satu adat dalam hal menerima tamu, tidak perlu tanya mau minum apa. Nah, tidak, Nabi Ibrahim ke belakang dengan diam-diam. Nah, dan mempersiapkan untuk tamunya. Dalam arti apa? Apa yang ada di dalam keluarkan. Nah, ini adab yang sempurna dalam menerima tamu tentunya. Ya, berikan pada tamu. Jangan dijauhkan makanan itu, dekatkan pada sang tamu. Jangan tamunya disuruh ke sana, silahkan, enggak, tapi didekatkan pada tamunya. Subhanallah, adab yang sempurna dalam ikramul dhaif yang dilakukan oleh Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Ya, nah di sini menunjukkan bahwa merupakan suatu amalan yang dianjurkan menyembelih sebagai penghormatan kepada tamu. Nah, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada hakikatnya penyembelihan itu untuk Allah dalam rangka untuk menghormati tamu. Nah, oleh karena itu dalam penyembelihan tetap harus disebut Bismillah, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, memuliakan tamu. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf ketika beliau baru saja melakukan akad nikah, maka beliau bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakanlah walimahan walaupun dengan seekor kambing. Walaupun dengan seekor kambing. Adakan walimahan. Nah, di sini menunjukkan boleh. Dan itu pada hakikatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kemudian dia misalnya melakukan penyembelihan, misalnya yang datang sebagai tamu itu Muhammad, ya, lalu kamu menyembelih, kamu mengatakan Bismi Muhammad Daifi, dengan nama Muhammad sebagai tamuku, haram, tidak boleh, syirik. Ya, nah di sini menunjukkan bahwa pada hakikatnya
setiap dari macam penyembelihan ini kembali kepada jenis yang pertama, yaitu penyembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menghormati tamu, dalam rangka untuk mengadakan walimahan dan lain sebagainya. As-salis, yang ketiga, ayyaqa ala wajhi tamattu'i bil akli aw litijari bihi wa nahwi dzalik, bahwa penyembelihan itu terjadi dengan cara atau dengan maksud bersenang-senang untuk dimakan ataukah untuk diperdagangkan dan yang semisalnya. Fahadha min qismil mubah, maka ini termasuk dari sesuatu yang hukumnya boleh. Na'am, fal aslu fihi al-ibahatu, maka asalnya adalah boleh seorang itu melakukan penyembelihan untuk bersenang-senang, dan tentunya dalam hal penyembelihan pula lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Fi qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak dari apa yang telah diciptakan oleh tangan-tangan kami, lalu kemudian mereka pun memiliki binatang-binatang itu. Wa dzallalnaha lahum, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Faminha rukubuhum, maka di antara binatang itu ada yang dikendarai. Seperti apa, kawan? Kuda. Apa lagi? Unta, keledai, gajah, singa bisa ditunggangi, macan. Nah, sapi bukan pada tempatnya, kerbau, nah, ya, kambing bukan pada tempatnya. Nah, famin harukubuhum, ditundukkan mereka. Nah, untuk kalian bisa mengendarai mereka. Gajah masyhur dari zaman dahulu, dijadikan sebagai kendaraan, bahkan kendaraan mewah. Gajah, makanya dinamakan pada waktu itu peperangannya Abroha yang berpasukan gajah. Beberapa orang dari kalangan para pejabat mereka berkendaraan gajah. Ya, suatu kemuliaan bagi mereka saat mereka berkendaraan dengan kendaraan gajah. Naam. Wa minha ya'kulun, dan dari binatang-binatang ternak itu pun mereka makan. Bukan boleh. Asal hukum segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah halal, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan haram. Nah, dalil. Asal segala sesuatu hukumnya halal, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan haram. Hada bahas. Kali Allahul musta'an. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian seluruh apa yang di muka bumi untuk kalian. Jadi asal hukumnya apa? Halal buat kalian. Kalian makan, kalian minum, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan haram. Naam. Wa qad yakunu matluban aw manhiyan anhu hasba ma yakunu wasilatan lahu. Dan terkadang dituntut, ya, dianjurkan atau terkadang pula dilarang seorang itu menyembelih, ya tergantung keadaannya sebagai wasilah, perantara. Kalau dia menyembelih
hewan tersebut. Nah, dengan tujuan untuk dimakan agar mendapatkan kekuatan untuk merampok orang, haram tentunya. Kalau dia menyembelih untuk memakan dagingnya dalam rangka untuk diberikan kekuatan beribadah di waktu malam, maka ini menjadi sesuatu yang dianjurkan, makruh. Nah, kemudian tentang nazar, kata beliau, wa dalilun nazri, dalil nazar, an-nazar itu ada dua pengertian. Ya, pengertian yang pertama terkadang dimaksud dengan an-nazar adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba. Jadi apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba, maka itulah nazar namanya. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, an-nazar artinya adalah seorang yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang pada asal hukumnya tidak wajib atas dia. Ya, dia mewajibkan atas dirinya, tapi pada asalnya tidak wajib. Nah, sehingga berpindah hukum itu pada asalnya hukum yang tidak wajib menjadi wajib. Ini nazar, dan ini yang masyhur. Ya, kalau diitlaqkan kata nazar. Dan nazar itu pada dua jenisnya ini, kedua-duanya adalah ibadah. Wa dalilu qaulin nadri minal ibadati qauluhu ta'ala, dalil nazar itu termasuk ke dalam ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nazri, mereka menyempurnakan nazar, ay yata'abbaduna bi ifa'in nadri, mereka beribadah dengan cara apa? Menyempurnakan nazar-nazar mereka, melaksanakan nazar-nazar mereka. Ini adalah ciri kaum mukminin. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka khawatir, takut terhadap suatu hari yang kejahatannya, kejelekannya itu menyebar kemana-mana. Nah, yang menjadi syahid di sini adalah firman Allah, yufuna bin nazri. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan dan menyempurnakan nazar-nazar mereka. Wajhud dilalati minal ayah, sisi pendalilan dari ayat ini, annallaha asna alaihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji mereka kaum mukminin, li'ifaihim an-nazra, di saat mereka menyempurnakan nazar mereka. Wa hadza yadullu ala anna Allah yuhibbu dzalika, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai itu. Wa kullu mahbubin lillah minal a'mali fahuwa ibadatun, dan setiap apa saja yang dicintai Allah berupa amalan-amalan, maka itu namanya ibadah. Kembali kepada pengertian ibadah yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setiap yang dicintai dan diridai Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka yang senantiasa menyempurnakan nazar mereka. Di saat mereka bernazar bahwa kalau kemudian aku sembuh, maka saya akan bernazar berpuasa 3 hari misalnya. Nah, maka ini sudah dalam bentuk nazar. Ketika mereka menyempurnakan nazar itu, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang menyempurnakan nazar mereka. Nah, wa yu'ayyidu dzalika qawluhu, dan yang lebih menguatkan yang demikian adalah firman-Nya, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, mereka khawatir dan takut terhadap suatu hari yang kejahatannya itu menyebar. Nah, ini ciri-ciri seorang mukminin.
wa'lam anna an-nazra alladhi intadaha Allah ta'ala haula'il qa'imina bihi, dan ketahuilah bahwa nazar yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada mereka yang mengerjakan dan menyempurnakan nazar tersebut, wa jami'ul ibadat, yaitu seluruh ibadah-ibadah allati faradaha Allah azza wa jal, yang telah diwajibkan oleh Allah azza wa jal. Fa innal ibadatil wajibata, karena sesungguhnya ibadah-ibadah yang wajib itu, idza syara'a fihal insanu, apabila seorang manusia telah masuk untuk mengerjakan ibadah itu, faqad iltazama biha. Nah, maka berarti dia telah iltizam, komitmen dengan ibadah itu. Nah, setelah dia masuk untuk mengerjakan ibadah, dia bertekad untuk menjalankan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pengertian yang pertama yang kita sebutkan tadi. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma liyaqdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Kemudian mereka menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada mereka. Ya, ini dengan cara tahallul. Apakah memotong kuku, ya ini pada amalan haji, atau dengan cara mencukur rambut mereka, dan mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Ya, yang dimaksud di nazar apa? Yaitu ibadah-ibadah mereka. Naam. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan mereka tawaf di Baitullah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian pertama dari jenis an-nazar. Ada pengertian yang kedua, dan ini yang masyhur dengan penyebutan an-nazar. Wan nazru alladhi huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma. Adapun nazar yang maknanya adalah seorang manusia mengilzam, mewajibkan atas dirinya dengan sesuatu. Ya, pada asalnya tidak wajib, dia wajibkan atas dirinya. Au ta'atin lillahi ghairi wajibatin, atau mewajibkan atas dirinya suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang asal hukumnya tidak wajib. Ini yang hukumnya makruh. Ya, makruh hukumnya bernazar. Misalnya dia mengatakan bahwa kalau anak saya lulus maka saya akan berpuasa 3 hari. Kalau saya sembuh maka saya akan bersedekah sebanyak 1 juta rupiah. Kalau nazar iwad, seakan-akan barteran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berikan ini, maka aku berikan ini. Pikir betul orang seperti ini. Sehingga dari sisi ini makruh hukumnya. Bahkan sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan haram bernazar seperti ini. Disebutkan di sini. Wa qala ba'dul ulama innahu muharram. Bahkan berkata sebagian dari kalangan para ulama bahwa hukumnya haram. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nadr. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk bernazar. Wa qala, ya, dan Rasulullah SAW mengatakan innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, kamu sembuh bukan karena kamu bernazar, karena memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Bukan karena nazar kamu, tidak ada hubungannya. Nah, itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah. Kalau memang tidak lulus, ya tidak lulus. Ya, makanya kata Rasulullah tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Nah, ya.
wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Dan sesungguhnya nazar dalam bentuk ini hanyalah dikeluarkan dari orang yang kikir, pelit. Nah, seakan-akan dia tidak beribadah kecuali kalau ada balasannya begitu. Seakan-akan kalau Allah berikan dia ini baru dia balas. Kalau tidak ya tidak. Nah, ini dari sisi ini tercela. Bahkan sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan haram. Wa ma'adzalik, tapi di samping itu kalau dia sudah bernazar, fa idza nazara al-insanu ta'atan lillah, apabila seorang manusia telah bernazar karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib alaihi fi'luha, wajib untuk dikerjakannya, wajib untuk disempurnakan. Ya, bukan karena itu adalah suatu perkara yang dibenci lalu kamu saya nanya bernazar, ternyata setelah diberikan kamu tidak mau menyempurnakannya. Harus kamu sempurnakan. Nah, ini ciri seorang mukmin. Nah, ya, harus dikerjakan. Oleh karena itu para ulama mengatakan bernazar ini salah satu jenis ibadah gharibah, ibadah aneh. Nah, ibadah yang aneh. Beda dengan ibadah yang lain. Menyembelih dianjurkan, ya kan? Rojak dianjurkan, khosyah dianjurkan, tawakal dianjurkan, dan yang lainnya. Tapi bernazar dibenci. Kamu hendak bernazar, asal hukumnya adalah kamu dibenci. Bahkan sebagian para ulama mengatakan haram. Tapi kalau telanjur kamu sudah melakukannya, wajib hukumnya untuk kamu tunaikan. Nah, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Aisyah riwayat Bukhari, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menaatinya, taat kepadanya. Nah, falyuti'hu. Ya. Adapun kalau maksiat ya tidak. Nah, sehingga dalam hal ini pun kita harus melihat kepada syarat-syarat dalam hal menyempurnakan nazar tersebut. Harus kita lihat. Yang pertama, di saat dia bernazar harus lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena selain Allah. Kalau karena selain Allah, haram, tidak boleh. Dia bernazar kalau dia sembuh, maka dia akan datang ke patung fulan untuk sujud di hadapannya. Ini syirik. Tidak diperbolehkan yang demikian. Yang kedua, syarat menyempurnakan nazar harus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dalam hal kemaksiatan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man nazara ay ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, jangan dia lakukan. Yang ketiga, mesti nazar itu dalam hal yang disanggupi oleh hamba, bukan hal dalam perkara yang dia tidak sanggup untuk melakukannya. Ya, bernazar barang kalau kemudian saya disembuhkan oleh Allah, maka rumah ini akan saya angkat sendirian. Tidak sanggup, ya, berarti tidak masuk dalam taqatu. Nah, dia tidak mampu. Kalau saya sembuh, maka tahun ini juga saya akan menunaikan ibadah haji. Ainal fulus? Dari mana fulusnya?
Kalau orang yang menazar orang kaya, ya na'am, fi taqati. Kalau orang miskin tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, laisa fi taqatihi. Na'am. Kemudian yang keempat, bahwa di saat dia bernazar, nazarnya itu adalah sesuatu yang dia miliki. Fima yamlikuhu, dari apa yang dia miliki, bukan terhadap sesuatu yang dia tidak memilikinya. Nah, saya bernazar kalau saya sembuh, nah, maka kitab silsilah hadis sahih itu akan saya jual atau saya infakkan kepada si fulan. Padahal kitab itu bukan milik dia, milik maktabah, bukan milik kamu. Nah, kalau saya sembuh atau kalau saya menghafal matan ini, maka ayam ini akan kita sembelih beramai-ramai untuk dimakan oleh para santri. Ayam siapa? Hah? Ayamnya Salman yang bernazar di Wahab misalnya. Nah, ya bukan milik dia lah yang likuhu. Nah, harus terhadap sesuatu yang dia miliki. Kemudian juga dalam bernazar, jangan di tempat yang tempat itu pernah disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikhawatirkan jangan sampai itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, kita ingat hadis yang masyhur, hadis Thabit, ketika seorang hendak bernazar untuk menyembelih di Buwana, di Bi'r Buwana. Lalu kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah di tempat itu ada sesembahan yang pernah disembah di zaman jahiliyah? Katanya tidak. Apakah di tempat itu ada perayaan mereka, idun min a'yadihim? Kata beliau tidak. Lalu kata Rasulullah SAW, aufi bin nadrik. Kalau begitu, tunaikan, sempurnakan, laksanakan nazar kamu. Nah, kamu laksanakan. Tapi kalau pada tempat-tempat yang dikhawatirkan di situ akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, maka tidak boleh. Nah, saya bernazar bahwa kalau saya sembuh, maka kita akan melakukan acara penyembelihan. Ya, di mana? Di kuburannya Syekh Yusuf misalnya. Nah, itu kebiasaan mereka melakukan penyembelihan di situ. Maka jangan, ya, melakukan penyembelihan di Borobudur misalnya, yang itu merupakan tempat syiar mereka, idnya mereka. Jangan, karena itu akan menjerumuskan seorang dalam syirikan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah yang perlu diperhatikan dalam syarat nazar. Dan juga yang harus diperhatikan bahwa dalam hal bernazar tersebut kita harus meyakini bahwa nazar ini sama sekali tidak merubah sunnatullah. Nazar ini sama sekali tidak memberikan perubahan pengaruh terhadap sesuatu yang akan terjadi. Apa yang terjadi itu karena sudah ditetapkan oleh Allah. Sembuhnya dia, sakitnya dia, bukan karena nazar, bukan karena pengaruh dari nazar, tapi semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khulasatu anna an-nazra yutlaqu 'ala al-ibadatil mafrudati umuman. Ya, khulasah dan kesimpulannya bahwa nazar itu kadang disebutkan secara mutlak terhadap ibadah-ibadah yang diwajibkan secara umum. Ini pengertian yang pertama yang kita sebutkan. Wa yutlaqu 'ala an-nazril khas, dan juga dimutlakkan, sebutkan secara mutlak kepada nazar secara khusus. Wa huwa ilzamul insani nafsahu
yaitu seorang manusia melazimkan, mewajibkan kepada dirinya sendiri bisyai'in, dengan sesuatu, lillahi azza wa jal, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qassama al-ulama'u an-nadhr al-khas ila aqsamin, dan para ulama telah membagi nazar yang khusus itu kepada beberapa bagian. Wa mahallu basriha kutubul fiqhi, dan tempat penjabarannya itu telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang membahas masalah fikih. Maka dengan demikian alhamdulillah telah kita selesaikan anwa'ul ibadah beserta adillah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tafaddalu hafizakumullah. Sembelihan orang yang mengadakan acara salawat, yakni sembelihan ini dilakukan berkenaan tentang acara tahlilan itu, salawatan. Nah, ketika dia melakukan penyembelihan karena Allah, ada tidak? Nah, kalau misalnya dia melakukan penyembelihan ya dengan nama Abdul Qadir Jailani atau dengan orang-orang yang saleh dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya azabhu li ghairillah, menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Tapi kalau dalam acara yang bid'ah tersebut, tapi di saat dia menyembelih lillah, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dia menyembelih karena Allah di dalam acara bid'ah, maka sembelihannya halal. Sembelihannya halal, akan tetapi acara tersebut adalah acara yang bid'ah. Jadi tidak ada istilah sembelihan bid'ah, tidak ada. Sembelihan bid'ah sehingga haram dimakan, tidak ada. Yang ada halal atau haram, tauhid atau syirik. Barakallahu fiik.